Halo teman-teman semua, di sini kita akan membahas tentang kesetimbangan kimia dan laju reaksi. Di mana soal dari kesetimbangan kimia yaitu suatu reaksi kesetimbangan antara iodium dan ion iodida membentuk ion triodida dilakukan dengan kondisi berikut. Konsentrasi awal iodium yaitu 2,5 kali 10 pangkat negatif 3. Konsentrasi awal iodida yaitu 1,2 kali 10 pangkat negatif 3. Setelah sistem mencapai kesetimbangan, konsentrasi iodium yang tersisa adalah 1,85 kali 10 pangkat negatif 3. Dengan data di atas, buktikan bahwa nilai konstanta kesetimbangan reaksi ini adalah 706. Dari soal ini, kita mengetahui konsentrasi awal iodium adalah 2,5 kali 10 pangkat negatif 3 dan konsentrasi awal iodida yaitu 1,2 kali 10 pangkat negatif 3. Diketahui juga yaitu konsentrasi iodidum setelah kesetimbangan sebanyak 1,85 kali 10 pangkat negatif 3. Reaksi yang terjadi yaitu I2 ditambah imin reaksi bolak-balik I3-min. Kemudian ditanya buktikan nilai Kc sekitar 706. Baik. Langkah awal yang harus dilakukan adalah menentukan perubahan konsentrasi. Yaitu delta iodium sama dengan iodium awal dikurangi iodium setimbang. Kita masukkan angkanya. Iodium awal yaitu 2,5 kali 10 pangkat negatif 3 dikurangi iodium setimbang yaitu 1,85 kali 10 pangkat negatif 3. Hasilnya yaitu 0,65 dikali 10 pangkat negatif 3. Jadi iodium bereaksi yaitu sebanyak 0,65 kali 10 pangkat negatif 3. Langkah kedua yaitu hubungan
perubahan reaksi. Berdasarkan stoikiometri reaksi, iodium banding iodida banding triodida adalah 1:1:1. Maka penurunan iodida sama dengan 0,65 dikali 10 pangkat negatif 3. Kenaikan triodida juga 0,65 kali 10 pangkat negatif 3. Kemudian kita lanjut ke langkah ketiga. Langkah ketiga. Langkah ketiga ini memasukkan angka-angka tersebut ke tabel kesetimbangan kimia. Kita tulis reaksinya terlebih dahulu ya untuk memudahkannya, yaitu I2 ditambah I-, reaksi bolak-balik I3-. Ini mula-mula bereaksi setimbang. I2 mula-mulanya tadi berapa? 2,5 kali 10 pangkat negatif 3. Mula-mula I- atau iodida yaitu 1,2 dikali 10 pangkat negatif 3. Ini mula-mulanya nggak ada ya, berarti 0. Lalu tadi kita udah hitung ya, kita udah hitung perubahan konsentrasi dan hasilnya 0,65 kali 10 pangkat negatif 3. Di sini kita tulis negatif 0,65 kali 10 pangkat negatif 3. Karena apa? Karena I2 berkurang saat reaksi berlangsung, makanya negatif. Tulis negatif. Negatif 0,65 dikali 10 pangkat negatif 3. Di I- juga sama, negatif 0,65 dikali 10 pangkat negatif 3. Di sini plus. Dan kita di sini kan nggak ada itu ya koefisiennya, jadi tetap 0,65 kali 10 pangkat negatif 3. Oke, kita jumlahkan ya. 2,5 kali 10 pangkat negatif 3. Ini dikurangi ini, negatif 0,65 kali 10 pangkat negatif 3, itu hasilnya 1,85 dikali 10 pangkat negatif 3. Kemudian ini dihitung juga, yaitu hasilnya 0,55 dikali 10 pangkat negatif 3. Ini turun 0,65 dikali 10 pangkat negatif 3. Oke. Kemudian kita lanjut ke langkah keempat.
Langkah keempat yaitu memasukkan ke rumus KC. Kita masuk ke rumus KC. Langkah keempat. Karena reaksinya adalah I2 ditambah I-, reaksi bolak-balik I3-, maka rumus KC-nya adalah KC sama dengan I3- dibagi I2 ini. Oke. Kemudian substitusi nilai pada kesetimbangan. Di mana I2 sama dengan 1,85 dikali 10 pangkat negatif 3. Kemudian I- sama dengan 0,55 dikali 10 pangkat negatif 3. Lalu I3- sama dengan 0,65 dikali 10 pangkat negatif 3. Kita masukkan ke rumus KC ini ya. Maka KC sama dengan ini, berarti ini ya, 0,65 dikali 10 pangkat negatif 3 dibagi I2-nya 1,85 dikali 10 pangkat negatif 3. Lalu I-nya 0,55 dikali 10 pangkat negatif 3. Oke, kita sederhanakan nih. Sederhanakan dulu ya. Jadinya KC sama dengan 6,5 dikali 10 pangkat negatif 4 dibagi 1,0175 dikali 10 pangkat negatif 6. 1,0175 kali 10 pangkat negatif 6 ini hasil dari perkalian 1,85 kali 10 pangkat negatif 3 dikali 0,55 kali 10 pangkat negatif 3. Kemudian dipisahkan angka dan eksponensinya yang menghasilkan sama dengan 6, 5, 1, dikali 10 pangkat 2. 6,5 dibagi 1,075 itu hasilnya 6,389.
10,2. Sehingga dihasilkan KC sama dengan 6,39. 6,39 ini berarti tidak sesuai dengan data yang disuruh membuktikan bahwa nilai konstanta kesetimbangan adalah 706. Jika ingin memiliki hasil atau membuktikan nilai konstanta itu adalah 706, maka kita bisa mendapatkannya dengan mencari I-min. Sebelumnya kita pakai I2 awal sama dengan 2,5 kali 10 pangkat 3. Kemudian I-min awal itu sama dengan 1,2 kali 10 pangkat negatif 3. Dan pakai perubahan delta sama dengan 0,65 dikali 10 pangkat negatif 3. Untuk menentukannya, kita pakai rumus dasar saja, yaitu KC sama dengan produk per reaktan 1 dikali reaktan 2. Kita tadi sudah tahu kalau reaksi yang terjadi adalah I2 ditambah I-min, reaksi bolak-balik I3-min. Jadi kita masukkan ke rumus KC. Dari rumus ini kita akan mengubah rumus karena kita mau mencari reaktan, yaitu I-min. Kita rubah menjadi ini ya. Sama dengan Oke. Kemudian kita masukkan angkanya. Yaitu, bentar saya stepo dulu biar rapi. Kita masukkan angkanya ya. 1,85 dikali 10 pangkat negatif 3 1,85
kita hitung ini dulu ya, yaitu ini namanya dihitung kanan, 0,65 dikali 10, 0,65 dikali 10 pangkat negatif 3 dibagi 706 itu sama dengan 9,21 dikali 10 pangkat negatif 3. Kita masuk nih ke pencarian Imin, sama dengan kita masukkan angka ini 21 dikali 10 negatif 3, dan kita masukkan angka dari I2 yaitu 1,85 dikali 10 pangkat negatif 3. Hasilnya adalah 4,97 dikali 10 pangkat negatif 4. Tapi ingat, Imin di kesetimbangan bukan di awal. Karena dalam reaksi Imin setimbang sama dengan Imin awal dikurangi 0,65 kali 10 pangkat negatif 3. Maka ini saya tulis dulu ya. Karena dalam reaksi disubstitusikan. Kita masukkan angkanya. Ini ya, awal setimbang 4,97 dikali 10 pangkat negatif 4 ditambah 0,65 dikali 10 pangkat negatif 3 sama dengan 1,15 kali 10 pangkat negatif 3. Jadi untuk membuktikan konstanta kesetimbangan reaksi adalah 706, maka kita harus menggunakan Imin yaitu sebanyak 1,15 kali 10 pangkat negatif 3. Ini adalah jawaban dari nomor 3. Selanjutnya kita ke nomor 9, yaitu menentukan hukum laju dan konstanta laju, di mana terjadi reaksi NO ditambah O3 menghasilkan NO2 ditambah O2. Dan terdapat data eksperimen yang dilakukan untuk menentukan hukum laju dan konstanta laju. Baik. Langkah pertama yaitu menentukan order reaksi, yaitu menentukan order terhadap O3. Bandingkan eksperimen 1 dan 2. NO di sini itu tetap, sedangkan O3 yaitu dari 300 dikali 10 pangkat negatif 4 menjadi 6,00 kali 10 pangkat negatif
4, yaitu naik 2 kali. Laju juga berubah dari 6,60 kali 10 pangkat negatif 5 jadi 1,32 kali 10 pangkat 4, yaitu naik 2 kali juga. Karena laju naik 2 kali, saat O3 naik 2 kali, maka order terhadap O3 adalah 1. Yang kedua adalah menentukan order terhadap NO. Bandingkan eksperimen 1 dan 3. O3 di sini itu tetap dan NO dari 1,00 dikali 10 pangkat negatif 4 menjadi 2,00 kali 10 pangkat negatif 4. Di sini naik 2 kali juga. Kemudian laju berubah dari 6,60 dikali 10 pangkat negatif 4 jadi 1,98 kali 10 pangkat negatif 4. Di sini juga naik 2 kali juga. Jadi karena laju naik 2 kali, saat NO naik 2 kali, maka order terhadap NO adalah 1. Kemudian langkah kedua yaitu menuliskan hukum laju. Tulis dulu ya. Plus ini merupakan order yang kita cari. Karena order yang kita dapatkan adalah 1, maka bisa tidak usah dituliskan. Menjadi laju sama dengan KNO O3. Kemudian langkah ketiga yaitu menentukan konstanta laju. Di sini kita menggunakan eksperimen pertama ya. K sama dengan laju per NO kali O3. Kemudian kita masukkan angkanya ya. Laju kita 6,60 dikali 10 pangkat negatif 5. NO di sini kita menghasilkan 1,00 dikali 10 pangkat negatif 4 dikali 3,00 dikali 10 pangkat negatif 4. Oke. Kemudian kita jumlahkan. Kita tulis kembali untuk 6,60 dikali 10 negatif 5. Ini kita kalikan ya, mendapatkan hasil 3,00 dikali 10 pangkat negatif 4. Kemudian kita jumlahkan. K sama dengan 2,2 dikali 10 pangkat 3. Ini adalah hasil dari konstanta laju.
Dan ini adalah hukum laju. Ini adalah jawaban dari nomor 9. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.